Hai Haikal. Hai Ipan, aku lagi belajar tentang kata sandang. Kamu tahu gak apa itu kata sandang? Tahu dong, kata sandang adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau menegaskan identitas orang atau benda. Betul banget, kata sandang yang umum adalah si, sang, dan seorang. Kamu tahu contoh penggunaannya? Seperti si Udin untuk orang yang kita kenal. Tepat sekali, si digunakan untuk merujuk pada orang dengan akrab. Nah, kalau sang sering digunakan untuk orang yang dihormati atau sangat berarti. Misalnya, sang maestro. Oh, jadi sang itu memberikan konteks lebih tentang status atau prestis ya? Bener banget, selain itu ada juga kata sandang seorang yang biasanya digunakan untuk menyebut orang secara umum, seperti seorang guru atau seorang penulis. Jadi seorang itu lebih formal dibandingkan si, ya kan? Yap, kata sandang ini penting untuk menambah makna dan nuansa dalam kalimat. Oh ya, kenapa sih kita perlu hati-hati dalam memilih kata sandang? Karena pemilihan kata sandang yang tepat bisa menunjukkan respect atau keakraban kita terhadap orang lain. Misalnya, kita tidak akan menggunakan si untuk merujuk pada orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya. Oh gitu, aku mengerti sekarang. Jadi kata sandang tidak hanya fungsi gramatikal, tapi juga sosial ya? Betul banget, semakin kita paham penggunaan kata sandang, semakin efektif komunikasi kita. Terima kasih Haikal, itu tadi pembelajaran yang sangat berguna. Oke, sama-sama Ipan. Hai Mut, kamu lagi apa? Hai Sal, aku baru saja belajar tentang tanda baca, khususnya tanda titik. Apa kamu tahu fungsinya? Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat kan? Betul, tanda titik menandakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Misalnya, saya suka membaca buku. Selain mengakhiri kalimat, tanda titik juga digunakan dalam singkatan, seperti DLL, untuk, dan lain-lain. Jadi setelah singkatan, kita pakai tanda titik juga. Oh, itu membantu agar pembaca tahu bahwa itu singkatan. Bagaimana dengan kalimat yang lebih kompleks? Dalam kalimat yang kompleks, tanda titik juga bisa digunakan setelah kalimat panjang yang diakhiri dengan kutipan. Misalnya, dia berkata, mari kita pergi. Jadi setelah kutipan itu juga harus pakai tanda titik. Betul, ini penting agar pembaca bisa mengerti bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Tanda titik sangat mendukung pemahaman struktur kalimat. Apakah ada aturan lain yang perlu diingat tentang tanda titik? Ada, setelah tanda titik, kalimat berikutnya harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya, saya pergi ke pasar. Di sana, saya membeli sayur. Oh, jadi itu aturan bakunya. Aku sering lihat kesalahan di situ. Iya, memang banyak yang keliru. Memahami penggunaan tanda titik dengan baik sangat penting untuk tulisan yang jelas. Oke deh, terima kasih Mut. Sekarang aku semakin paham tentang tanda titik. Sama-sama Sal, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, feel free to ask ya. Hai Dea, apa kabar? Hai Paris, kabar baik. Aku baru belajar tentang tanda baca, terutama tanda koma. Kamu tahu cara penggunaan yang benar? Aku tahu sedikit sih. Tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat kan? Iya, tanda koma sering digunakan untuk memisahkan daftar. Misalnya, saya suka buah apel, jeruk, dan mangga. Itu membuat kalimat lebih jelas. Apa ada contoh yang lain? Koma juga digunakan sebelum kata sambung, seperti dan, atau, dan tetapi. Contohnya, saya suka mengerjakan tugas, tetapi saya juga butuh istirahat. Oh, jadi koma menandakan bahwa ada jeda di situ ya? Ada lagi kegunaan koma yang perlu aku tahu? Iya, koma juga digunakan untuk memisahkan nama orang yang disapa dalam kalimat. Misalnya, halo Budi, apa kabar? Terima kasih banyak Dea. Sekarang aku merasa lebih paham saat menggunakan tanda koma. Sama-sama Paris. Kalau ada yang kurang dimengerti, jangan ragu untuk bertanya ya. Hai Giska, apa kabar? Hai Ziki, kabar baik. Aku baru belajar tentang tanda baca loh, terutama tanda titik koma. Kamu tahu bagaimana cara menggunakannya? Cuma tahu sedikit sih. Tanda titik koma itu kayak apa ya? Fungsi utamanya apa? Jadi, tanda titik koma biasanya digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang berhubungan erat, tetapi masing-masing bisa berdiri sendiri. Misalnya, dia sangat pandai bermain piano. Musik selalu menjadi passionnya. Oh, aku mengerti. Jadi, tanda titik koma itu menghubungkan dua ide yang saling terkait tapi tidak menggunakan kata sambung seperti dan atau tetapi ya? Betul. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan tanda titik koma dalam daftar yang sudah memiliki koma. Contohnya seperti ini. Saya mengunjungi Jakarta, ibu kota Indonesia, Bali, pulau yang terkenal, dan Bandung, kota yang sejuk. Jadi, di situ kita menggunakan tanda titik koma untuk memisahkan elemen dalam daftar agar tidak bingung dengan tanda koma yang ada di dalamnya. Sis, ini membuat kalimat lebih jelas dan mudah dibaca. Ada lagi yang perlu diingat? Jadi, kapan kita sebaiknya tidak menggunakan tanda titik koma? Sebaiknya kita tidak menggunakan titik koma jika kalimatnya sudah terlalu pendek, atau jika kita bisa menggunakan kata sambung biasa. Aku mengerti, tanda titik koma sebenarnya sangat berguna untuk memperjelas maksud kita dalam kalimat ya. Terima kasih ya Giska. Sama-sama Ziki.
Hai Yuci, apa kabar? Hai Naila, kabar baik. Aku baru belajar tentang tanda baca, terutama tanda titik 2. Kamu tahu fungsinya kan? Tanda titik 2 itu yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan daftar atau penjelasan ya? Betul sekali. Misalnya, ada 3 hobi yang saya sukai, membaca, menulis, dan menggambar. Di situ, tanda titik 2 mempersiapkan pembaca untuk daftar. Iya, itu jelas. Lalu, apakah tanda titik 2 juga bisa digunakan sebelum kutipan? Tepat sekali. Contoh lainnya adalah ketika kita akan menyebutkan kutipan. Misalnya, dia berkata, saya sangat senang bisa bertemu denganmu. Jadi, tanda titik 2 itu memberitahu pembaca bahwa akan ada penjelasan atau kutipan yang mengikuti. Persis, selain itu, kita juga bisa menggunakan tanda titik 2 sebelum penjelasan lebih lanjut. Misalnya, dia memiliki satu prinsip penting, kejujuran selalu yang utama. Oh, jadi bisa juga untuk menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik ya? Iya, tanda titik 2 sangat berguna untuk memperjelas maksud dalam kalimat kita. Namun, jangan lupa, setelah tanda titik 2, huruf pertama biasanya menggunakan huruf kecil. Kecuali jika yang mengikuti adalah kalimat lengkap atau nama diri. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih banyak Yuci, sekarang aku lebih paham tentang penggunaan tanda titik 2. Sama-sama Naila, senang bisa membantu. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, tanyakan saja ya.